Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel YouTube kami, Ara Aresa. Kali ini kita masih akan membahas mengenai latihan soal CPNS maupun P3K untuk tahun 2024 dengan formasi penjaga tahanan Kemenkumham. Materi kompetensi teknis atau SKB bagian yang kedua. Langsung saja untuk soal yang pertama. Seorang petugas penjaga tahanan, Budi, sedang melakukan input data tahanan baru. Sistem manakah yang paling tepat digunakan untuk memastikan akurasi dan konsistensi data? A. Sistem Informasi Manajemen Pemasyarakatan atau SDP. B. Sistem Database Kepolisian atau SDK. C. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK. D. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau SIMPAK. E. Sistem Informasi Administrasi Pengadilan atau SIAP. Jawaban yang tepat adalah A. Sistem Informasi Manajemen Pemasyarakatan atau SDP adalah sistem yang paling tepat digunakan untuk pencatatan dan pelaporan data tahanan di lingkungan Kemenkumham. Sistem ini dirancang khusus untuk mengelola data terkait pemasyarakatan, termasuk data tahanan, yang memungkinkan akurasi dan konsistensi dalam pengelolaan informasi. Berikutnya soal nomor 2. Dalam prosedur penerimaan tahanan, Andi sebagai petugas penjaga tahanan harus melakukan verifikasi identitas. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan dokumen yang valid untuk verifikasi identitas tahanan? A. Kartu tanda penduduk atau KTP. B. Surat perintah penahanan. C. Berita acara pemeriksaan atau BAP. D. Paspor. E. Surat izin mengemudi atau SIM. Jawaban yang tepat adalah E. Surat izin mengemudi atau SIM bukan merupakan dokumen utama yang digunakan dalam verifikasi identitas tahanan dalam prosedur penerimaan. Dokumen yang valid untuk verifikasi identitas tahanan biasanya meliputi KTP, paspor, surat perintah penahanan, dan BAP yang memuat informasi identitas tahanan secara lebih lengkap dan relevan dengan status penahanannya. Berikutnya soal nomor 3. Lisa, seorang petugas administrasi, diminta untuk memindahkan seorang tahanan ke fasilitas lain. Langkah pertama yang harus dilakukan Lisa dalam prosedur pemindahan tahanan adalah A. Menyiapkan kendaraan untuk transportasi tahanan. B. Memberitahu keluarga tahanan. C. Memverifikasi surat perintah pemindahan dari otoritas yang berwenang. D. Melakukan pemeriksaan kesehatan tahanan. E. Mengupdate status tahanan di sistem database. Jawaban yang tepat adalah C. Langkah pertama dan paling krusial dalam prosedur pemindahan tahanan adalah memverifikasi surat perintah pemindahan dari otoritas yang berwenang. Hal ini untuk memastikan bahwa pemindahan tersebut sah secara hukum dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tanpa verifikasi ini, pemindahan tidak dapat dilakukan. Selanjutnya soal nomor 4. Dalam menerapkan prinsip kerahasiaan data tahanan, Rudi sebagai penjaga tahanan dihadapkan pada situasi di mana seorang wartawan meminta informasi tentang seorang tahanan. Tindakan yang paling tepat dilakukan Rudi adalah A. Memberikan informasi lengkap untuk transparansi publik. B. Menolak memberikan informasi apapun. C. Merujuk wartawan ke petugas humas yang berwenang. D. Memberikan informasi terbatas yang tidak melanggar privasi tahanan. E. Meminta wartawan untuk menunjukkan surat tugas resmi. Jawaban yang tepat adalah C. Tindakan yang paling tepat adalah merujuk wartawan ke petugas humas yang berwenang. Ini sesuai dengan prinsip kerahasiaan data tahanan dan prosedur komunikasi publik yang benar. Petugas humas memiliki wewenang dan pengetahuan untuk menentukan informasi apa yang dapat dibagikan kepada publik
tanpa melanggar hak privasi tahanan atau mengganggu proses hukum yang sedang berlangsung. Berikutnya soal nomor 5. Dalam implementasi teknologi informasi untuk pengelolaan data tahanan, sistem manakah yang paling efektif untuk mencegah kebocoran data sensitif? A. Sistem enkripsi end-to-end, B. Firewall perimeter, C. Antivirus real-time, D. Backup data otomatis, E. Sistem autentikasi biometrik. Jawaban yang tepat adalah A. Sistem enkripsi end-to-end adalah yang paling efektif untuk mencegah kebocoran data sensitif dalam pengelolaan data tahanan. Metode ini mengenkripsi data dari titik asal hingga tujuan, memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi tersebut. Bahkan jika data berhasil diintersepsi selama transmisi. Berikutnya soal nomor 6. Saat melakukan pencatatan data tahanan baru, Dewi menemukan bahwa informasi yang diberikan oleh tahanan berbeda dengan yang tertera pada dokumen resmi. Langkah yang paling tepat dilakukan Dewi adalah A. Menggunakan informasi yang diberikan tahanan, B. Mengabaikan perbedaan dan melanjutkan pencatatan, C. Melaporkan perbedaan tersebut kepada atasan untuk investigasi lebih lanjut, D. Meminta tahanan untuk mengubah informasinya agar sesuai dengan dokumen, E. Menggunakan informasi dari dokumen resmi tanpa verifikasi lebih lanjut. Jawaban yang tepat adalah C. Langkah yang paling tepat adalah melaporkan perbedaan tersebut kepada atasan untuk investigasi lebih lanjut. Ini penting untuk memastikan akurasi dan integritas data tahanan. Perbedaan informasi bisa mengindikasikan masalah identitas atau kesalahan administratif yang perlu diselidiki dan diklarifikasi oleh pihak yang berwenang. Berikutnya soal nomor 7. Dalam mengelola keamanan data tahanan, metode manakah yang paling efektif untuk mencegah akses tidak sah ke sistem informasi? A. Penggunaan password kompleks, B. Autentikasi multifaktor, C. Pembaharuan software secara berkala, D. Penggunaan VPN, E. Pembatasan akses fisik ke server. Jawaban yang tepat adalah B. Autentikasi multifaktor adalah metode yang paling efektif untuk mencegah akses tidak sah ke sistem informasi. Metode ini menggabungkan dua atau lebih faktor independen untuk memverifikasi identitas pengguna seperti sesuatu yang diketahui yaitu password, sesuatu yang dimiliki token atau smartphone, dan sesuatu yang melekat pada pengguna yaitu biometrik. Ini memberikan lapisan keamanan tambahan yang sulit ditembus oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya soal nomor 8. Saat melakukan pemindahan tahanan, Farhan harus memastikan kerahasiaan informasi selama proses tersebut. Cara terbaik untuk menjaga kerahasiaan informasi selama pemindahan adalah A. Menggunakan kode rahasia untuk berkomunikasi, B. Menghapus semua catatan digital terkait pemindahan, C. Menggunakan sistem enkripsi untuk komunikasi dan transfer data, D. Melakukan pemindahan pada malam hari untuk menghindari perhatian, E. Membatasi informasi hanya pada dokumen fisik. Jawaban yang tepat adalah C. Menggunakan sistem enkripsi untuk komunikasi dan transfer data adalah cara terbaik untuk menjaga kerahasiaan informasi selama proses pemindahan tahanan. Enkripsi memastikan bahwa bahkan jika data diintersepsi, informasi tetap tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Ini memungkinkan komunikasi yang aman dan efisien sambil tetap menjaga integritas dan kerahasiaan informasi tahanan. Berikutnya soal nomor 9. Dalam implementasi teknologi informasi untuk pengelolaan data tahanan, fitur apakah yang paling penting untuk memastikan akuntabilitas penggunaan sistem? A. Backup otomatis, B. Antivirus terintegrasi, C. Sistem log audit yang komprehensif, D. Enkripsi data at rest,
Firewall aplikasi web. Jawaban yang tepat adalah C. Sistem log audit yang komprehensif adalah fitur yang paling penting untuk memastikan akuntabilitas dalam penggunaan sistem pengelolaan data tahanan. Log audit mencatat semua aktivitas pengguna, termasuk siapa yang mengakses data, kapan, dan apa yang dilakukan dengan data tersebut. Ini memungkinkan penelusuran dan pemeriksaan aktivitas sistem yang krusial untuk mendeteksi dan menginvestigasi potensi pelanggaran keamanan atau penyalahgunaan data. Selanjutnya soal nomor 10. Saat menerapkan prosedur penerimaan tahanan baru, aspek apa yang harus diprioritaskan oleh Gina sebagai petugas penjaga tahanan untuk memastikan keamanan informasi? A. Kecepatan proses penerimaan. B. Verifikasi identitas yang ketat. C. Pengumpulan data biometrik yang lengkap. D. Penjelasan hak-hak tahanan. E. Pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Jawaban yang tepat adalah B. Dalam prosedur penerimaan tahanan baru, verifikasi identitas yang ketat harus diprioritaskan untuk memastikan keamanan informasi. Verifikasi yang akurat mencegah kesalahan identitas, memastikan integritas data, dan menghindari potensi masalah keamanan atau hukum di masa depan. Ini juga menjadi dasar untuk semua proses administrasi dan pengelolaan data tahanan selanjutnya. Berikutnya soal nomor 11. Dalam mengelola keamanan data tahanan, metode apa yang paling efektif untuk mencegah kebocoran informasi oleh insider threat? A. Peningkatan gaji karyawan. B. Implementasi prinsip least privilege. C. Pemasangan kamera pengawas di seluruh fasilitas. D. Penggunaan software anti-malware canggih. E. Pelatihan keamanan cyber tahunan. Jawaban yang tepat adalah B. Implementasi prinsip less privilege adalah metode yang paling efektif untuk mencegah kebocoran informasi oleh insider threat. Prinsip ini membatasi akses pengguna hanya pada informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka. Dengan membatasi akses berlebihan, risiko penyalahgunaan atau kebocoran data oleh karyawan atau insider lainnya dapat diminimalisir secara signifikan. Berikutnya soal nomor 12. Hadi, seorang petugas IT, diminta untuk mengimplementasikan sistem baru untuk manajemen data tahanan. Aspek keamanan apa yang harus menjadi prioritas utama dalam desain sistem tersebut? A. User interface yang mudah digunakan. B. Kecepatan pemrosesan data. C. Integrasi dengan sistem lama. D. Privasi by design. E. Kapasitas penyimpanan yang besar. Jawaban yang tepat adalah D. Privasi by design harus menjadi prioritas utama dalam desain sistem manajemen data tahanan baru. Konsep ini mengintegrasikan perlindungan privasi ke dalam arsitektur sistem dari awal, bukan sebagai tambahan. Ini mencakup minimalisasi data, enskripsi end-to-end, kontrol akses yang ketat, dan mekanisme untuk memastikan bahwa data hanya digunakan untuk tujuan yang ditentukan. Dengan menerapkan privasi by design, sistem dapat memastikan perlindungan maksimal terhadap data sensitif tahanan. Berikutnya soal nomor 13. Dalam situasi darurat yang mengharuskan evakuasi cepat, apa yang harus dilakukan INA sebagai petugas administrasi untuk menjaga keamanan data tahanan? A. Menghapus semua data dari sistem. B. Membawa hard copy semua file tahanan. C. Mengaktifkan protokol enskripsi darurat. D. Mematikan semua sistem komputer. E. Mengunggah semua data ke cloud storage. Jawaban yang tepat adalah C. Dalam situasi darurat yang memerlukan evakuasi cepat, mengaktifkan protokol enskripsi darurat adalah tindakan yang paling tepat untuk menjaga keamanan data tahanan. Protokol ini akan secara otomatis mengenskripsi semua data sensitif, membuatnya tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang bahkan jika sistem fisik terkompromisi.
Ini memastikan perlindungan data tanpa menghambat proses evakuasi atau risiko kehilangan data penting. Berikutnya soal nomor 14. Joko, sebagai administrator sistem, menemukan adanya upaya akses yang tidak sah ke database tahanan. Langkah pertama yang harus diambil Joko adalah A. Mematikan seluruh sistem, B. Menghubungi pihak kepolisian, C. Melakukan analisis log sistem untuk mengidentifikasi sumber dan cakupan serangan, D. Mengganti semua password sistem, E. Membackup seluruh data. Jawaban yang tepat adalah C. Langkah pertama yang harus diambil Joko adalah melakukan analisis log sistem untuk mengidentifikasi sumber dan cakupan serangan. Ini penting untuk memahami sifat dan tingkat keparahan ancaman, serta untuk mengumpulkan bukti forensik digital yang mungkin diperlukan untuk investigasi lebih lanjut. Informasi ini juga akan membantu dalam menentukan langkah-langkah mitigasi yang tepat dan mencegah serangan serupa di masa depan. Berikutnya soal nomor 15. Dalam implementasi sistem pencatatan dan pelaporan data tahanan, fitur apa yang paling penting untuk memastikan integritas data? A. Antarmuka pengguna yang intuitif. B. Kemampuan untuk mengekspor data ke berbagai format. C. Sistem versioning dan audit trail. D. Notifikasi real-time untuk perubahan status tahanan. E. Integrasi dengan sistem biometrik. Jawaban yang tepat adalah C. Sistem versioning dan audit trail adalah fitur yang paling penting untuk memastikan integritas data dalam sistem pencatatan dan pelaporan data tahanan. Fitur ini memungkinkan pelacakan setiap perubahan yang dilakukan pada data, termasuk siapa yang melakukan perubahan, kapan, dan apa yang diubah. Ini memungkinkan pemeriksaan riwayat perubahan data, memudahkan deteksi dan koreksi kesalahan, serta memberikan akuntabilitas penuh atas pengelolaan informasi tahanan. Selanjutnya soal nomor 16. Dalam prosedur penempatan tahanan, Rita sebagai petugas penjaga tahanan harus mempertimbangkan beberapa faktor. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan faktor utama dalam penentuan penempatan tahanan? A. Jenis kejahatan. B. Riwayat kesehatan. C. Tingkat pendidikan. D. Risiko keamanan. E. Kapasitas sel. Jawaban yang tepat adalah C. Tingkat pendidikan bukan merupakan faktor utama dalam penentuan penempatan tahanan. Faktor-faktor yang lebih kritis dalam prosedur penempatan tahanan meliputi jenis kejahatan, yaitu untuk memisahkan tahanan berdasarkan tingkat ancaman, riwayat kesehatan, yaitu untuk memastikan tahanan mendapat perawatan yang sesuai, risiko keamanan, yaitu untuk mencegah konflik atau pelarian, dan kapasitas sel, yaitu untuk menghindari kelebihan kapasitas. Tingkat pendidikan mungkin relevan untuk program rehabilitasi, tetapi bukan faktor utama dalam keputusan penempatan awal. Selanjutnya soal nomor 17. Saat mengimplementasikan teknologi informasi dalam pengelolaan data tahanan, Dani sebagai kepala IT harus memilih antara sistem on-premise dan cloud-based. Faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan ini adalah A. Biaya implementasi, B. Kecepatan akses data, C. Keamanan dan kontrol data, D. Skalabilitas sistem, E. Kemudahan penggunaan. Jawaban yang tepat adalah C. Keamanan dan kontrol data adalah faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan antara sistem on-premise dan cloud-based untuk pengelolaan data tahanan. Mengingat sensitivitas dan kekritisan data tahanan, kemampuan untuk memastikan keamanan maksimal dan kontrol penuh atas data adalah prioritas tertinggi. Sistem on-premise mungkin memberikan kontrol lebih besar, tetapi sistem cloud modern juga dapat menawarkan tingkat keamanan yang tinggi dengan enskripsi canggih dan kontrol akses yang ketat. Keputusan harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh tentang bagaimana masing-masing opsi dapat memenuhi standar keamanan dan regulasi yang berlaku.
Berikutnya soal nomor 18. Dalam menerapkan prinsip-prinsip kerahasiaan data tahanan, kebijakan apakah yang paling efektif untuk mencegah kebocoran informasi melalui media sosial? A. Melarang total penggunaan media sosial oleh staf. B. Mengimplementasikan data loss prevention atau DLP software. C. Membatasi akses internet hanya untuk situs tertentu. D. Melakukan pemeriksaan rutin pada perangkat pribadi staf. E. Menerapkan sanksi berat bagi pelanggar kebijakan. Jawaban yang tepat adalah B. Mengimplementasikan data loss prevention atau DLP software adalah kebijakan yang paling efektif untuk mencegah kebocoran informasi melalui media sosial. DLP software dapat memantau, mendeteksi, dan mencegah transmisi data sensitif melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, email, dan transfer file. Solusi ini lebih komprehensif dan kurang invasif dibandingkan opsi lainnya, memungkinkan staf untuk tetap produktif sambil menjaga keamanan informasi. DLP juga dapat dikonfigurasi untuk menerapkan kebijakan keamanan secara otomatis, mengurangi risiko kesalahan manusia. Berikutnya soal nomor 19. Yanto, seorang petugas administrasi, diminta untuk mengembangkan sistem pelaporan data tahanan yang lebih efisien. Pendekatan manakah yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen data modern? A. Membuat laporan bulanan dalam format spreadsheet. B. Mengimplementasikan sistem dashboard real-time. C. Mencetak laporan harian untuk arsip fisik. D. Mengirimkan laporan mingguan via email terenkripsi. E. Menggunakan sistem pelaporan berbasis batch processing. Jawaban yang tepat adalah B. Mengimplementasikan sistem dashboard real-time adalah pendekatan yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen data modern untuk pelaporan data tahanan. Dashboard real-time memungkinkan akses instan ke informasi terkini, memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis data. Sistem ini juga mendukung transparansi, memungkinkan visualisasi data yang mudah dipahami dan dapat diintegrasikan dengan sistem keamanan untuk memastikan bahwa hanya personel yang berwenang yang dapat mengakses informasi sensitif. Selain itu, dashboard real-time dapat dikonfigurasi untuk memberikan alert otomatis untuk situasi yang memerlukan perhatian segera, meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Selanjutnya soal nomor 20. Dalam mengelola keamanan informasi tahanan, metode inskripsi manakah yang paling cocok untuk melindungi data yang disimpan? A. Symmetric key encryption. B. Asymmetric key encryption. C. End-to-end encryption. D. Full disk encryption. E. Tokenization. Jawaban yang tepat adalah D. Full disk encryption adalah metode yang paling cocok untuk melindungi data at rest dalam konteks pengelolaan keamanan informasi tahanan. Metode ini mengenkripsi seluruh isi hard drive, termasuk sistem operasi, aplikasi, file, dan data tahanan. Ini memberikan lapisan perlindungan yang komprehensif, memastikan bahwa bahkan jika perangkat fisik dicuri atau diakses tanpa izin, data tetap tidak dapat dibaca tanpa kunci inskripsi yang sesuai. Full disk encryption juga relatif mudah diimplementasikan dan dikelola secara terpusat, menjadikannya solusi yang efektif untuk melindungi data sensitif dalam lingkungan pemasyarakatan. Demikianlah soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.